Perang antara Pakistan dan Afghanistan meletus lagi. Serangkaian serangan bom bunuh diri di Pakistan memicu respons keras dari militer Pakistan. Serangan udara pun dilancarkan ke Afghanistan dengan alasan memburu kelompok militan yang disebut berlindung di sana. Pemerintah Afghanistan langsung mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan, bahkan menuduh ada korban sipil dalam serangan itu. Situasi ini kembali mengguncang hubungan dua negara bertetangga yang sebelumnya sempat menyepakati gencatan senjata. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rangkaian eskalasi bermula pada Jumat 6 Februari 2026. Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan diri saat sholat zuhur di Masjid Khadijah Tul Kubra, kawasan Tarlai Kalan, Islamabad, Pakistan. Sedikitnya 31 orang tewas dan 170 lainnya terluka. The Independent dan Reuters melaporkan kelompok ISIS Khorasan atau ISKP mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Tak hanya itu, di distrik Bajaur, seorang pelaku bom bunuh diri yang disebut sebagai warga negara Afghanistan menabrakkan kendaraan berisi bahan peledak ke pos keamanan. Serangan itu menewaskan 11 personel keamanan dan 2 warga sipil. Aksi tersebut diklaim oleh Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP. Beberapa jam sebelum gelombang serangan udara dimulai, seorang pelaku bom bunuh diri menyerang konvoi keamanan di Banu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. 2 tentara tewas termasuk seorang letnan kolonel. Sumber keamanan Pakistan menyatakan memiliki bukti tak terbantahkan bahwa sedikitnya 7 serangan sejak akhir 2024 direncanakan dari wilayah Afghanistan. Serangan yang mengguncang Pakistan ini memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak tegas. Sehingga pada Minggu 22 Februari 2026 dini hari waktu setempat, militer Pakistan melancarkan serangan udara ke wilayah Afghanistan. Kementerian Informasi Pakistan menyebut operasi itu sebagai operasi selektif berbasis intelijen yang menargetkan 7 lokasi terkait TTP dan afiliasinya. ISIS Khorasan juga disebut menjadi sasaran. Sumber keamanan Pakistan mengeklaim sedikitnya 70 militan tewas. Sementara PBB menyebut sedikitnya 13 warga sipil turut menjadi korban jiwa. Kementerian Pertahanan Afghanistan menyatakan serangan menghantam sekolah agama dan rumah warga di Nangarhar dan Paktika. Puluhan orang disebut tewas dan terluka, termasuk perempuan dan anak-anak. Taliban menyebut serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan prinsip bertetangga yang baik. Kemudian pada Kamis 26 Februari 2026 malam waktu setempat, Afghanistan melancarkan serangan balasan ke pos-pos perbatasan Pakistan. Kementerian Pertahanan Afghanistan menyebut serangan itu sebagai respons atas tewasnya warga sipil akibat serangan udara Pakistan. Kabul mengeklaim 55 tentara Pakistan tewas dan lebih dari selusin pos militer berhasil direbut. Di lain sisi, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi menuduh Taliban menargetkan warga sipil dalam serangan lintas perbatasan. Situasi di sepanjang perbatasan pun semakin memanas. Puncaknya terjadi pada Jumat 27 Februari 2026. Melalui media sosial X-nya, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif secara resmi menyatakan perang terbuka terhadap pemerintahan Taliban Afghanistan. Pakistan kemudian meluncurkan operasi militer bertajuk Ghazab Lil Haq yang menyasar Kabul, Kandahar, dan Paktia. Menteri Informasi Pakistan Ataullah Tarar menyebut targetnya adalah fasilitas pertahanan Taliban. PTV News melaporkan 2 markas brigade di Kabul dan 1 markas korps di Kandahar dihancurkan. Depot amunisi dan basis logistik juga diklaim rata dengan tanah. Juru bicara Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Musharraf Ali Zaidi, mengeklaim 133 milisi Taliban tewas dan lebih dari 200 terluka. Di Kabul sedikitnya 3 ledakan terdengar. Pejabat Nangarhar, Qureshi Batlun, melaporkan serangan menghantam kamp pengungsi dekat Torkam. 7 orang dilaporkan terluka dan 1 perempuan kritis. Kementerian Pertahanan Afghanistan menyebut total 13 warga sipil terluka. Di samping itu, angka korban dari kedua pihak masih simpang siur. Ketegangan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada Oktober 2025, bentrokan perbatasan menewaskan puluhan tentara dan menjadi yang terburuk sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021.
Kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata yang dimediasi Qatar. Namun gencatan senjata itu rapuh. Pakistan menuduh Taliban melindungi TTP dan kelompok separatis Balochistan, namun tuduhan ini dibantah Kabul. Menurut Center for Research and Security Studies, lebih dari 2.400 anggota pasukan keamanan Pakistan tewas dalam 9 bulan pertama 2025. Analis Abdul Basit dari International Center for Political Violence and Terrorism Research menilai Pakistan kini menerapkan doktrin penangkalan baru, yaitu setiap serangan yang dianggap berasal dari Afghanistan akan dibalas langsung di wilayah Afghanistan. Analis keamanan Abdullah Khan juga menilai mediasi regional sebelumnya gagal meredakan ketegangan. Atas eskalasi terbaru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Stefan Dujarric mendesak kedua pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Senada, Iran, Qatar, dan Arab Saudi menyerukan dialog demi menjaga stabilitas kawasan. Meski istilah perang terbuka sudah digunakan, banyak analis menilai konflik ini kemungkinan besar berbentuk eskalasi terbatas, bukan perang konvensional besar. Namun satu hal jelas, perbatasan Pakistan-Afghanistan kini kembali menjadi salah satu titik paling tidak stabil di Asia Selatan dengan risiko besar bagi keamanan regional. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.